mungkin dia menganggap anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan rekan sesama sesama mahasiswa, sesama peserta koas gitu. Itu aja sih. Kami merasa sangat kecewa juga dengan peristiwa ini dan merasa bahwa keadilan harus ditegakkan. Dokter koas yang juga mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Lady Aurelia Pramesti, lagi viral banget nih di sosmed. Hanya gara-gara jadwal jaga di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang saat libur Natal dan Tahun Baru, dokter koas Lady lewat tangan supir pribadi keluarga yang masih punya hubungan saudara tega menganiaya rekannya sesama dokter koas bernama Muhammad Lutfi Hadian sampai babak belur di bagian wajah. Angkonyo deh, ngomong baik-baik. Kami sudah baik-baik. Baik-baik. Kita adalah keluarga. Mana? Tak terima anaknya dianiaya, orang tua Lutfi melapor ke Polda Sumatera Selatan. Polisi pun gercep banget dan sudah menetapkan supir pribadi keluarga Lady, Fadila alias Datu, sebagai tersangka. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya, Pak. Ini motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon terhadap ibu teman korban, sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan, tentunya yang mengakibatkan korban luka cukup serius. Mas Lutfi sendiri seperti apa saat ini, Pak? Sekarang dia sudah diperbolehkan pulang, tapi harus masih beristirahat. Jika dari pelaku ingin melakukan perdamaian, seperti apa, Pak? Nah, kita belum tahu ya, nanti kita cek. Oh, itu adalah sopir dan juga memang ada hubungan keluarga. Jadi kita akan meluruskan persoalan karena ini sebenarnya penjadwalan yang mungkin dari si lady-nya, dari anak ini mungkin ada beban yang terlalu berat dan juga mungkin ada sesuatu yang tidak diperlakukan sama, seperti aja. Ya, kasus penganiayaan dokter koas ini pun viral dan bahkan tidak sedikit netizen yang menamakan insiden itu sebagai Mario Dendi season 2. Karena dokter koas Lady adalah anak dari ayah seorang pejabat dan ibu seorang pengusaha kaya raya. Sedangkan dokter koas Lutfi hanyalah anak biasa saja. Fakta itu bikin netizen makin auto julid nyelkit sama Lady dan keluarganya. Si Lady cabut aja haknya jadi dokter. Ngehandle masalah kerjaan aja nggak jadi maminya. Gimana handle pasien? Kalau nggak mau pikir besar-besar ya nggak usah jadi dokter. Seolah nggak terima anaknya jadi bulan-bulanan netizen, beredar rekaman suara pembelaan ibunda Lady Aurelia Pramesti, Sri Melina. Tante pikir si Lutfi ini seperti kalian, seperti orang-orang yang normal, bisa diajak ngomong. Nah, tante telepon, Lutfi bisa ketemuan nggak? Tante pengen ngomong. Nah, tante sudah di rumah sakit Siti Fatimah, ternyata katanya dia sudah pulang, kan? Ya udah, kamu pulangnya di mana? Kata tante, arahnya di sini tante, katanya di Demang. Boleh izin tante pengen ngobrol, kata oh ya nggak apa-apa, katanya kayak gitu. Nah terus di mana yang enak, carilah tempat makan kafe di mana, kata tante. Kan tante nganggapnya kalau temennya itu anak semua kan Miwa, kayak gitu. Akhirnya ketemu kan Miwa. Nah setelah ketemu tante tuh nggak ada mau lihat ribut-ribut tuh nggak ada, cuma dia kurang ajar, dia sinis dan ngetawain tante. Nah kayak gitu, ngetawa sinis itu kan tante sedih jadinya kan. Mendengar rekaman suara itu, netizen lagi-lagi auto mendidih dan komen nyinyir berjamaah. Widih, beracun kali nyonya. Real anak manja, ribet banget mama lu campur tangan. Pantes aja gak punya temen. Dan kami sangat kesalkan juga, Ibu Lina ini sebenarnya bertujuan untuk berkomunikasi. Mungkin dia menganggap anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan rekan sesama
sesama mahasiswa, sesama peserta koas gitu. Itu aja sih. Kami merasa sangat kecewa juga dengan peristiwa ini dan merasa bahwa ya keadilan harus ditegakkan. Semoga orang yang melakukan ini dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau di Palembang, Sumatera Selatan, dokter koas dianiaya sampai babak belur gara-gara jadwal jaga. Di Yogyakarta, Polda DIY menetapkan 2 orang bidan sebagai tersangka kasus penjualan bayi. Parahnya lagi, kedua bidan yang sudah cukup berumur itu melakukan praktik penjualan bayi sejak tahun 2010 dan sudah menjual sebanyak 66 bayi. Yang bikin darah makin mendidih, kedua bidan itu menjual bayi dengan harga yang sangat fantastis. Mulai dari 55 juta rupiah sampai 85 juta rupiah, tergantung jenis kelamin. Yang bersangkutan profesinya adalah terdata sebagai bidan. Yang bersangkutan ini menerima penyerahan dan menerima perawatan serta memelihara bayi. Jadi rumah sakit ataupun tempat praktek mereka sudah tersebar yang sudah terinformasi bahwa rumah sakit tersebut menerima dan merawat serta memelihara bayi. Lalu apabila misalnya ada pasangan yang tidak mau merawat atau tidak mampu merawat bayinya, mendatangilah tempat praktek mereka ini. Lalu dititipkan anaknya, kemudian dipelihara dan dirawat oleh para tersangka ini. Dan apabila ada pasangan ataupun orang yang akan merawat bayi tersebut, dilakukan transaksi penjualan.